Udahlah, kita unfollow aja oleh Romeni, Kevin Dix, dan juga Jairo. Kita tuh kayak ngemis-ngemis loh. Padahal kelihatannya udah jelas kalau mereka tidak ingin memperkuat timnas Indonesia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat Garuda semua, saya doakan mudah-mudahan sahabat Garuda semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan toiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat Garuda semua, kita tahu kan kalau sebelumnya memang udah dikonfirmasi, bahkan saya juga bahas di konten-konten saya yang udah agak lama tentang Ole, Kevin, dan juga Jairo. Ini langsung perkataan dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mengatakan kalau saat ini memang PSSI sedang berusaha mengupayakan untuk Ole Romeni dan juga Kevin Dix. Dan dari dua itu yang sangat sedang berusaha diusahakan adalah Ole, karena memang kebutuhan timnas Indonesia untuk senior. Kalau untuk lini belakang Kevin Dix mungkin ya masih banyak lah, kita masih tebal gitu. Tapi untuk lini depan memang agak ya belum menemukan sosok yang tepat lah gitu untuk timnas senior. Sementara untuk Jairo udah dikonfirmasi juga oleh Pak Erick kalau ini agak susah, katanya. Kata Pak Erick agak susah, tapi kita akan usahakan. Jadi intinya oleh Kevin dan Jairo ini sedang diusahakan. Cuman akhir-akhir ini memang agak sedikit senyap ya masalah pemain mana yang pada akhirnya akan menyusul bergabung bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini. Kalau soal Martin Fresh ya udah jelas lah ya. Sekarang sedang diproses di sidang CAS gitu kan. Kita nggak bahas Martin Fresh dulu. Kita bahas tiga pemain ini dulu karena memang yang paling kencang selain Martin Fresh ya tiga ini gitu kan. Walaupun kita juga nggak tahu, mungkin saja sekarang PSSI sedang benar-benar senyap, nggak mau bicara sana sini, tiba-tiba nanti disumpah, tiba-tiba nanti latihan sama mungkin seperti Kelvin Verdong dan Jens Repen kemarin tiba-tiba disumpah aja. Nah, kita berharap sih seperti itu. Cuman karena apa ya, sebagai bentuk rasa sayang kita ke timnas Indonesia yang selalu ingin melihat sejauh mana langkah PSSI untuk memboyong pemain-pemain diaspora baru gitu kan. Sekarang semacam nggak ada, senyap banget jujur aja. Bahkan di informasi A1 saya pun belum ada lagi masalah Ole, masalah Kevin, masalah Jairo gitu kan. Dan sekarang banyak sahabat Garuda semua yang mungkin nggak sedikit bilang ya udahlah, kita unfollow aja Ole, kita unfollow aja Kevin. Udah jelas-jelas mereka itu sepertinya nggak mau bermain bersama timnas Indonesia. Ya bukan tanpa alasan juga, mereka memiliki kualitas. Ole khususnya masih muda, mungkin dia masih memiliki harapan yang tinggi, harapan yang besar untuk bisa membela timnas Belanda, dan kita juga harus hargai itu. Kita harus sangat hargai itu. Jangan hujat sana sini. Kalau seandainya memang sahabat Garuda udah menganggap Ole tidak memiliki hati untuk bisa memperkuat Garuda gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kita harus ikhlaskan, tapi jangan menghujat Ole juga. Biarkan Ole berkembang dan biarkan juga jalan ini terus mengalir seperti aliran mengalir di sungai gitu kan. Walaupun Ole juga memang udah bilang kalau dia udah membangun komunikasi katanya dengan Pak Erick Thohir, dengan Presiden PSSI. Tapi untuk saat ini yang masih banyak pertimbangan. Yang saya yakini pertimbangannya memang nggak mudah ya, sahabat Garuda semua. Mereka juga mungkin harus mempertimbangkan bagaimana masa depannya ketika udah menjadi warga negara Indonesia, bagaimana juga dengan keluarganya. Karena kadang-kadang kalau pemainnya mau, keluarganya tidak mengizinkan, itu sulit juga, apalagi masih pemain-pemain muda. Ole ini memang memiliki potensi yang luar biasa, yang saya rasa sahabat Garuda semua juga udah tahu lah kualitas Ole itu kayak gimana. Dan itu membuat kita sangat-sangat berharap Ole untuk bergabung, karena memang dianggap menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai detik ini belum terjawab oleh para pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya yang berposisi sebagai seorang striker. Ada Dimas Derajat, ada Ramadan Sananta gitu kan. Di situ yang memang posisinya sebagai striker murni nomor 9. Sementara ini kan memang Rafael Struijk yang selalu dimasukkan di situ. Radna Uratmangun juga sering dimasukkan di situ. Tapi tetap walaupun mereka memiliki kontribusi yang cukup lumayan bersama timnas, tapi seperti ada yang mengganjal karena posisi mereka bukan di situ aslinya. Dan itu sebenarnya dimiliki oleh Jens Reven sekarang, yang juga itu harapan baru bagi kita agar timnas Indonesia memiliki seorang striker is number 9 yang sesungguhnya gitu kan. Dan itu ada di Jens Reven, dan kita berharap di Ole juga. Nah, menurut sahabat semua gimana nih? Kalau saya sih
harapannya ya, kita semua sabar dulu aja sebelum ada memang statement resmi. Apakah statement itu oleh siap bergabung atau statement itu oleh memang tidak ingin memperkuat timnas Indonesia. Kalau kita menyimpulkan terlalu cepat, takutnya menyesal gitu kan, karena kita nggak tahu juga bagaimana kerja PSSI sekarang di balik layar yang akhir-akhir ini memang cara kerjanya itu selalu senyap, selalu senyap. Jadi mungkin aja Kevin dan Ole ini senyap juga tiba-tiba nanti memperkuat timnas Indonesia aja, atau mungkin ada pemain lain kita nggak tahu. Jadi kita tunggu aja, kita dukung, kita doakan PSSI beserta tim agar bisa memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Assalamualaikum.